untuk tahun 2026 yang sebentar lagi akan kita masuki, ada beberapa pembaharuan terkait dengan pengelolaan kinerja. Kalau tahun 2024 pengelolaan kinerja masih fokus untuk kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau sekolah negeri. Kemudian tahun 2025 ditambah dengan aktor baru yaitu pengawas sekolah. Boleh dilanjut slide-nya satu. Nah, maka di tahun 2026 ini Bapak dan Ibu, pengguna atau pengelolaan kinerja di tahun 2024 akan ditambahkan dua aktor baru, yaitu adalah guru ASN yang mendapat penugasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, sama juga dengan guru ASN yang mendapat penugasan sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Itu tambahan aktor yang baru yang pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebenarnya sudah bisa mengerjakan di ruang GTK, namun memang pada saat dialirkan ke kinerja BKN ada tantangan kendala honornya tidak sama karena di SIASN maupun kinerja BKN tidak mencatat honor sekolah swasta. Itu adalah aktor yang baru, dan di tahun 2026 kami di tim pengelolaan kinerja Kemendikbud sudah mempersiapkan bersama tim BKN agar nanti data pengelolaan kinerja guru ASN maupun guru ASN yang menjadi kepala sekolah di sekolah swasta dapat dialirkan dengan baik. Itu aktor yang pertama. Nah, tambahan untuk tahun 2026. Tambahan yang kedua adalah Bapak Ibu guru kelas atau guru mapel atau guru bimbingan konseling yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penugasan sebagai guru pendidikan khusus atau yang sering disebut sehari-hari GPK. Nah, GPK ini kedudukannya berada di unit layanan disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi yang pengelolaan kinerjanya di ruang GTK dan nanti dialirkan ke platform layanan kinerja di BKN. Nah, aktor yang tambahan ini juga posisinya sudah kami persiapkan dengan baik agar datanya bisa mengalir dari ruang GTK ke platformnya BKN. Nah, ini dua aktor baru dan mohon segini mungkin Bapak Ibu di Balai Guru Penggerak, Balai Besar Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Besar Guru Tenaga Pendidikan maupun di Balai Besar Penjaminan Mutu, Balai Penjaminan Mutu dapat membantu mempersiapkan tambahan aktor yang baru ini. Nah, Bapak dan Ibu, dari sisi prinsip dasar pengelolaan kinerja tahun 2026 tetap mengedepankan pada aspek kemudahan, kebermaknaan maupun dalam rangka transformasi layanan pembelajaran untuk bermutu untuk semua. Jadi transformasi yang pertama adalah SKP-nya setahun sekali, kemudian tidak perlu mengunggah di dalam platform ruang GTK, namun dengan cara dokumen-dokumen yang Bapak Ibu persiapkan tersebut dikomunikasikan langsung dengan atasan, dengan kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu menyusun RPP, maka RPP tersebut dapat didiskusikan, dapat minta masukan, dapat minta feedback kepada rekan sejawat maupun kepala sekolah secara langsung di sekolah tersebut tanpa perlu diunggah. Nah, pengembangan kompetensi juga tidak lagi berbasis poin, tetapi pengembangan kompetensi berbasis pada kebutuhan pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu butuhkan berdasarkan hasil refleksi kompetensi maupun hasil assessment yang pernah Bapak Ibu lakukan. Sehingga kembali lagi transformasi pengelolaan kinerja ini mudah, bermakna, dan bermutu untuk pendidikan bermutu untuk semua. Lanjut Bapak dan Ibu.
Nah, bagaimana atau apa tipologinya terkait dengan pembaruan ini? Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang dari tahun 2024, kepala sekolah di sekolah negeri, guru di sekolah negeri, eh, sesuai dengan kebijakan baru tentang beban kerja guru, ada namanya guru yang mendapat penugasan sebagai koordinator pengelolaan kinerja. Jadi nanti tim kinerjanya di Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekolah negeri dapat dibantu dengan salah seorang guru yang mendapat tugas tambahan ini. Namun memang dilakukan di luar platform. Nah, guru yang di sekolah negeri, pejabat penilainya tetap kepala sekolah, langsung mengerjakan di ruang GTK, datanya nanti dialirkan di kinerja kepada Ibu. Nah, kalau mengenai pengawas kepala sekolah di ASN, tim kinerjanya tetap yaitu pengawas sekolah yang membina sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, nah ini dapat diketahui di mana? Dapat diketahui di Simtendik pada saat operator Simtendik melakukan plotting sekolah binaan. Jadi di sekolah binaan itu Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa nanya pengawas sekolah saya siapa, yang membina saya siapa. Nah itu nanti posisinya akan menjadi tim kinerja, pengelolaan kinerja Kepala Sekolah. Nah sedangkan untuk pengelolaan kinerja pengawas sekolah, tim kinerjanya adalah kabit atau kasih atau salah satu pengawas, biasanya adalah korwas, dan ini diplotting di dalam Simtendik. Namun untuk pengawas sekolah, kepala sekolah ASN yang mendapat penugasan atau redistribusi di sekolah swasta, tim pejabat nilainya adalah kepala dinas termasuk GPK, itu adalah pejabat nilainya GPK, sedangkan tim kinerjanya untuk guru kepala sekolah ASN di sekolah swasta, untuk kontak gurunya, tim kinerjanya adalah kepala sekolah tersebut, baik kepala sekolah yang berstatus ASN maupun kepala sekolah yang berstatus pegawai tetap yayasan. Bapak Ibu, karena tugas kepala sekolah ini nanti adalah memberikan rekomendasi atas rating dan predikat kinerja di setiap penilaian, yaitu bisa penilaian periodik atau penilaian akhir tahun. Nah, sedangkan guru pendidikan khusus yang berkedudukan di ULD Dinas Pendidikan, untuk tim kinerjanya adalah koordinator ULD. Kalau jumlahnya banyak bisa ditambahkan dengan salah seorang kabit, bisa jumlahnya kalau tim kinerjanya masih nggak cukup bisa ditambahkan salah seorang kasih di dinas tersebut. Nah, mengerjakannya di mana Bapak dan Ibu? Guru ASN dan kepala sekolah ASN di sekolah negeri itu 100% di ruang GTK berdasarkan data yang dialirkan dari Dapodik. Jadi data Dapodiklah yang menjadi basis data ruang GTK. Nah, sedangkan pengawas dan guru kepala sekolah ASN di sekolah swasta mengerjakannya berdasarkan aliran data Simtendik untuk bicara plotting, tetapi nanti mengerjakannya di ruang GTK. Sedangkan untuk guru pendidikan khusus, ada dua platform yang terkait. Yang pertama namanya SIM GPK, di mana itu akan ada plotting tim kinerja sama ruang GTK. Nah, landasan kebijakan atas pengelolaan kinerja ini yang sebelumnya diatur dengan Kep Dirjen, baru saja keluar keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 271 tentang pedoman pengelolaan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Judulnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan karena cakupannya sekarang sudah lebih luas. Dan nanti dilengkapi dengan surat edaran bersama BKN dan Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, ditambah buku panduan nanti untuk masing-masing aktor yang tadi saya sebutkan. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana dengan kepala dinas yang menjadi pejabat penilai untuk Bapak Ibu yang kepala sekolah atau guru ASN di swasta, kemudian guru pendidikan khusus dan pengawas? Maka yang pertama harus dipastikan Bapak Ibu kepala dinas membuat SKP di kinerja BKN yang selanjutnya dialirkan ke ruang GTK.
Nah, SKP-nya apa atau RHK-nya apa? Nah, LHK di e-kinerja itu sudah kita diskusikan dengan BKN, ada 3 RHK yang masing-masing akan di-cascading. Kalau Bapak Ibu guru kepala sekolah ASN di sekolah swasta, maka RHK-nya kepala dinas adalah meningkatnya pemerataan dan kualitas sumber daya guru dan kepala sekolah melalui penugasan guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan itu sifatnya sudah tinggal mengklik di e-kinerjanya sudah didesain oleh tim BKN. Kalau untuk GPK, RHK-nya Kepala Dinas di e-kinerja BKN, meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan inklusif melalui penguatan ULD dan penugasan GPK, sedangkan pengawas sekolah terlaksananya transformasi pembelajaran yang tercermin pada rapor pendidikan daerah melalui pendampingan satuan pendidikan. Ini tidak berbeda dengan RHK tahun 2025. Jadi Bapak dan Ibu minta tolong Bapak Ibu di BPMP, di BGTK maupun di kantor BGTK untuk mengkomunikasikan bahwa untuk 3 aktor ini itu dimulai dari kepala dinas membuat RAK di e-kinerja BKN, tidak perlu mengetik karena di e-kinerja BKN sudah disetting oleh tim teknis BKN maupun dari tim Kemendikbud. Jadi 3 RHK ini sudah tersedia. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi menegaskan atau menyampaikan bahwa pengelolaan kinerja ini adalah salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus implementasi dari Permenpan 6 tahun 2022 maupun Permenpan 1 tahun 2023 dalam langkah mendorong pendidikan bermutu untuk semua melalui akselerasi karir dan pengembangan kompetensi guru. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, tipologi pembaharuan ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah pengelolaan kinerja ini didesain untuk memudahkan, tetapi tidak menghilangkan makna dan kepentingan transformasi pembelajaran maupun kepemimpinan pembelajaran untuk mendukung pendidikan bermutu untuk semua, sehingga kewajiban Bapak Ibu sebagai ASN dalam konteks manajemen pengelolaan kinerja tetap jalan, maupun dalam konteks pengelolaan kinerja mendukung transformasi pembelajaran tetap jalan. Yang sebelumnya membuat SKP sesuai dengan periode semesteran pembelajaran, sekarang disederhanakan cukup sekali dalam setahun. Yang sebelumnya perlu mengunggah bukti dukung RPP dan sebagainya tidak perlu, namun tetap harus ditunjukkan, dikomunikasikan untuk mendapatkan saran, arahan, dan input dari atasan langsung. Sama yang ketiga, pengembangan kompetensinya tidak lagi berburu sertifikat, berburu surat keterangan, tetapi berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi dari masing-masing Bapak. Dan lanjut. Nah, ruang GTK ini adalah salah satu ekosistem dari rumah pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan akses di pendidikan, dan ini sebenarnya sudah disosialisasikan beberapa kali. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, tadi yang saya sebut mudah itu adalah tidak perlu menyita waktu, sehingga layanan Bapak Ibu di dalam kelas tidak terganggu, sehingga juga tidak ada proses mengunggah dokumen yang seringkali ada kendala teknis, kendala internet. Nah, bermakna ini maksudnya adalah indikator kinerjanya itu menggunakan indikator yang relevan berdasarkan hasil asesmen nasional, yaitu 8 subindikator layanan pembelajaran maupun 8 untuk kepala sekolah, 8 subindikator kepemimpinan pembelajaran. Sedangkan bermutu harapannya dengan pendekatan praktek kinerja ini berdampak di layanan Bapak Ibu di satuan pendidikan maupun di dalam kelas. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah surat edaran BKN yang menjadi dasar implementasi sistem informasi pengelolaan kinerja. Lanjut. Ini adalah keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
yang barang Bapak Ibu bisa unduh dari link yang nanti tersedia di paparan yang akan dapat Bapak Ibu akses dari microsite. Lanjut. Nah, apa yang membedakan pengelolaan kinerja guru dengan ASN yang lain? Satu yang jelas adalah pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun GPK adalah tujuannya adalah upaya untuk pembelajaran, bukan hanya untuk konteks performance management sebagai alat kontrol maupun performance management sebagai alat pencapaian, tetapi fokusnya di transformasi pembelajaran. Maka secara teknologi Bapak Ibu, karena ini tidak bisa dilayani dengan platform yang lain, karena terkait dengan hasil asesmen nasional, rapor pendidikan, maka pengelolaan kinerjanya ini secara teknologi memang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang di swasta? Saya waktunya terbatas, bisa dipercepat slide-nya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini dasar hukumnya adalah Permendikdasmen 1 tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN di Satuan Pendidikan Islam dan Masyarakat dengan Kepmendikdasmennya nomor 82 tahun 2025. Yang di situ tata caranya bagaimana badan penyelenggara mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan, ke kepala daerah, agar kemudian sekolah-sekolah apabila kekurangan guru dapat mengajukan redistribusi guru ASN di sekolah swasta. Lanjut. Nah, aktornya ini Bapak dan Ibu, yaitu kepala sekolah sebagai pegawai, kalau posisinya guru ASN yang menjadi kepala sekolah, kemudian tim kinerjanya ini untuk kepala sekolah di sekolah swasta adalah pengawas sekolah berkolaborasi dengan pimpinan yayasan atau pimpinan badan penyelenggara, kalau bentuknya bukan yayasan. Nah, namun untuk yayasan atau pimpinan badan penyelenggara ini belum terakomodir di dalam teknologi, sehingga nanti pengawas sekolah harus berkomunikasi di luar teknologi terkait dengan mekanisme pengelolaan kinerja ini, baik dalam konteks pemantauan perencanaan, pelaksanaan, maupun pada saat memberikan rekomendasi penilaian. Nah, sedangkan kepala dinas adalah pejabat penilai kinerja yang akan memberikan penilaian. Lanjut. Nah, untuk yang gurunya, statusnya Bapak Ibu guru ASN di sekolah swasta tersebut, tim kinerjanya adalah kepala sekolah di sekolah swasta tersebut, baik yang berstatus ASN maupun non-ASN, dan dapat dibantu oleh koordinator pengelolaan kinerja guru apabila sekolah swasta tersebut memiliki guru lebih dari 10 sesuai dengan Permendikdasmen 11 tahun 2025, sedangkan pejabat penilai kinerjanya adalah kepala dinas. Untuk tim kinerja yang kepala sekolah itu dapat dikerjakan melalui platform, namun guru yang mendapat penugasan sebagai koordinator pengelolaan kinerja guru, khususnya sekolah yang gurunya lebih dari 10, itu posisinya membantunya masih di luar platform, jadi komunikasi secara langsung pada saat rapat atau komunikasi di sekolah. Lanjut. Nah, ini adalah siklus yang membedakan dengan pengelolaan kinerja untuk ASN pada umumnya. Ada satu tahapan, yaitu tahapan pra-perencanaan, yaitu Bapak dan Ibu perlu memastikan data Bapak Ibu sebagai pegawai itu padan antara Dapodik, kemudian SIASN BKN, kemudian data Dukcapil. Ini harus ada dua data yang harus padan, data Dukcapil dengan data Dapodik padan, data SIASN dengan data Dapodik padan. Dan ini bisa dikerjakan apabila Bapak Ibu pengen ngecek, bisa koordinasi dengan operator di masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, untuk pengelolaan kinerja kepala sekolah, Bapak Ibu, plottingnya ada di Simteknik. Nah, sedangkan mengenai perencanaan, pelaksanaan penilaian pada dasarnya tidak berbeda dengan pengelolaan kinerja di Permen 6 tahun 2022, namun yang membedakan adalah indikator kinerjanya itu berdasarkan rekomendasi atau berdasarkan data yang dialirkan dari rapor pendidikan, yaitu D3 untuk kepala sekolah dan D1 untuk guru, gitu ya Bapak dan Ibu. Siklusnya untuk observasi
praktek kinerja itu mulai dari rencana aksi A, rencana aksi B, rencana aksi C, rencana aksi D, dan E yang kemudian ujung akhirnya ada di penilaian. Lanjut. Nah, bagaimana dengan tahap perencanaan Bapak dan Ibu? Pada dasarnya tidak berbeda, yaitu praktek kinerjanya adalah memilih indikator salah satu dari 8 indikator, mulai dari keteraturan suasana kelas atau yang terakhir instruksi pembelajaran. Nah, ini didiskusikan dengan kepala sekolah di awal tahun, yaitu di bulan Januari, dan harapannya ini bisa dilakukan secara bersama-sama antara kepala sekolah dengan guru di sekolah tersebut, sehingga ada evaluasi, ada refleksi atas capaian di tahun 2025, bagaimana layanan pembelajarannya, apakah berbagai indikator ini mana yang perlu ditingkatkan, itu yang perlu dipilih. Biasanya di platform munculnya warna merah atau warna kuning, itu yang dipilih. Nah, untuk setelah memilih indikator, Bapak Ibu melanjutkan dengan memilih tugas pokok 5M yang sudah tersedia, sama pengembangan kompetensi dan 7 aspek perilaku berakhlak dari ASN. Nah, setelah itu SKP diajukan oleh guru, diperiksa oleh kepala sekolah. Apabila tidak perlu disesuaikan maka bisa disetujui. Apabila sudah disetujui oleh kepala sekolah, jangan lupa Bapak Ibu guru untuk mengklik menyepakati. Nah, sehingga nanti dapat dialirkan otomatis ke kinerja BKN. Karena yang sering lupa adalah setelah kepala sekolah menyetujui, Bapak Ibu kelupaan dengan satu tombol, yaitu menyepakati ini. Lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah di tahapan pelaksana untuk yang tugas pokok 5M, Bapak Ibu guru mengkomunikasikan dengan atasannya mengenai pelaksanaan tersebut, termasuk juga dokumen-dokumen yang disusun dikomunikasikan secara langsung, tidak perlu diunggah, termasuk apabila Bapak bikin RPP, bikin instrumen untuk evaluasi, itu dikomunikasikan secara langsung untuk mendapatkan input baik dari kepala sekolah, atasan, maupun rekan sejawat, sehingga terjadi proses improvement, perbaikan atas instrumen Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas 5M. Kemudian ini yang terkait dengan tugas-tugas administratif yang biasanya Bapak Ibu menyusun, tetapi ini posisinya dikomunikasikan secara langsung. Nah, itu tugas gurunya menyusun, meminta masukan. Nah, tugas kepala sekolahnya mengkonfirmasi, memberi masukan, memberikan arahan agar seluruh pelaksanaan tugas 5M terus-menerus membaik, sehingga kualitas layanan pembelajaran di dalam kelasnya terus membaik, Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, untuk praktek kinerja atau yang sering disebut dengan observasi kelas atau disebut dengan praktek kinerja, Bapak dan Ibu tadi ya, berdasarkan indikator yang dipilih, subindikator yang dipilih, maka Bapak Ibu guru kalau memilih ini, maka nanti jadwal dan sebagainya dapat dikomunikasikan secara langsung. Namun apabila ada perbedaan waktu, tidak perlu dilakukan perubahan, dilakukan komunikasi secara langsung, sehingga nanti observasinya dapat dijadwalkan sesuai dengan hasil kesepakatan antara kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru. Dan apabila, sekali lagi, apabila sekolahnya besar, gurunya lebih dari 10 sesuai dengan Permendikbud 11 tahun 2025, maka dapat dibantu dengan namanya koordinator pengolah kinerja guru, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk tim kinerjanya tadi kepala sekolah. Nah, sedangkan untuk kepala sekolah itu tim kinerjanya adalah pengawas sekolah berkolaborasi dengan pimpinan yayasan. Untuk ini yang pengawas sekolah berkomunikasi untuk menyepakati dengan pimpinan yayasan, dan nanti untuk secara platform itu yang mengerjakan adalah pengawas sekolah, karena untuk tahun 2026 pimpinan yayasan saat ini masih dalam tahap eksplorasi untuk diakomodir di dalam platform ruang GTK. Nah, tim kinerja dan pimpinan yayasan ini melakukan pembinaan kepada kepala sekolah melalui diskusi, kemudian upaya tindak lanjut, sama kemudian refleksi Bapak dan Ibu. Nah, pengawas sekolah sebagai tim kinerja dengan pimpinan yayasan kemudian memberikan rating
dan sesuai dengan ekspektasi, dan kemudian memberikan rekomendasi atas predikat kinerja. Lanjut. Nah, untuk pengembangan kompetensi, sekali lagi tidak ada standar JP atau poin. Kemudian yang terpenting adalah pengembangan kompetensi ini dipilih sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru di sekolah ASN. Nah, ini pegawai menuliskan hasil refleksi belajarnya, dan akan lebih baik selain menuliskan, kemudian menularkan atau menceritakan pada rekan sejawat terkait dengan pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan, sehingga kemudian kepala dinas atau tim kinerja dapat membaca proses refleksi tersebut, dan sekali lagi tidak perlu bukti dukung sertifikat, surat keterangan, atau apapun namanya terkait dengan pengembangan kompetensi ini. Klak, surat spek berakhlak Bapak dan Ibu, tim kinerja, pimpinan yayasan, ini untuk kepala sekolah ASN di sekolah swasta, maupun gurunya itu melakukan diskusi dan menyepakati fokus yang akan diamati. Jadi Bapak dan Ibu, ini pada saat pelaksanaan ini adalah Bapak Ibu kan nanti selain ada indikator masing-masing aspek, 7 aspek tersebut ada ekspektasi pimpinan yang akan diamati. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi dasar tim kinerja dan pimpinan yayasan melakukan pemantauan dan pembinaan atas perilaku keseharian kepala sekolah, yaitu 7 aspek tersebut, dan inilah yang kemudian akan direkomendasikan ke kepala dinas sebagai dasar untuk pemberian rating dan penetapan predikat kinerja di perilaku kerja. Nah, kombinasi predikat atau rating hasil kerja dan rating perilaku kerja ini yang kemudian menjadi predikat akhir.